Halo, selamat datang di video kami. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengonlinekan VHD menggunakan port forwarding mikrotik. Sebelumnya ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, tujuan atau goal utama kita adalah mengonlinekan server. Teknik yang ada pada video ini hanya salah satu cara mengonlinekan server. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan cara lain, yang penting tujuan utama servernya online itu bisa tercapai, dipersilahkan. Yang kedua adalah kita di sini menggunakan metode port forwarding karena banyak sekali sekolah-sekolah yang hanya mempunyai satu IP public. Mungkin sekolah yang mempunyai banyak IP public tidak perlu port forwarding ya, tapi kalau hanya satu IP public kita perlu port forwarding supaya satu IP public itu bisa dipakai untuk mengonlinekan beberapa server. Nah, kemudian misalnya nanti Bapak Ibu tidak terlalu menguasai mikrotik atau tidak menguasai cara mengonlinekan server, silahkan nanti Bapak Ibu bekerja sama misalnya dengan teknisi IT sekolah atau teknisi ISP untuk mengonlinekan server ya. Jangan dipikir sendiri, terlalu berat itu, biar Dilan aja yang mikir sendiri ya. Oke, baik. Yang pertama kita langsung saja. Sebelumnya Bapak Ibu nanti sudah login dulu ya ke mikrotik Bapak Ibu masing-masing. Kemudian nanti Bapak Ibu klik menu IP. Ini klik IP, kemudian pilih menu firewall. Kemudian klik tab NAT ya. Jadi di sini tab NAT. Setelah itu kita tambahkan rule baru dengan tanda plus di sini, nanti tanda plus, sehingga nanti akan muncul window new NAT rule seperti ini. Oke, berikutnya langsung saja nanti pada chain di sini nanti silakan dipilih yang DST NAT. Kemudian parameter kedua pada bagian DST address ini silakan nanti dimasukkan IP public Bapak Ibu ya. Di sekolah IP publicnya berapa nanti silahkan diisi. Kemudian berikutnya protokol ini nanti pilih yang TCP dengan kode 6 seperti ini. Kemudian DST portnya nanti diisikan dengan 4610. Nah, jadi ini port yang IOCBT itu 4610. Berikutnya adalah in interface ini silahkan nanti pilih sumber internetnya. Biasanya itu menggunakan yang Ethernet 1. Oke, kalau sudah nanti klik tab action ya. Kalau tadi di general, sekarang kita berpindah ke tab action ini. Kemudian pada kolom action ini dipilih DST NAT. Kemudian untuk addressnya nanti silakan diisi dengan IP VHD ya. Jadi ketika tadi kita menjalankan VHD nanti ada info IP-nya berapa, nanti silahkan bisa dimasukkan di ini to address ini. Kemudian to ports-nya kita isikan 4610. Kalau sudah, klik OK seperti ini. Nah, kalau sudah di setting di mikrotik, kita coba tes ya koneksinya menggunakan paket data HP atau tethering atau MiFi misalnya, silahkan. Kita coba cek IP publicnya tadi dengan port 4610. Kalau sudah berhasil muncul halaman login modelnya seperti ini, berarti port forwarding mikrotiknya sudah berhasil. Oke, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, gunakan paket data untuk mencoba koneksi online-nya. Karena jika diakses dari dalam jaringan sekolah, biasanya tuh akan gagal. Jadi IP public itu kalau diakses dari dalam jaringan itu biasanya akan gagal atau tidak bisa. Itu biasanya atau sering. Nah, bagaimana supaya bisa diakses? Nah, nanti membutuhkan settingan tambahan bernama hairpin NAT. Mungkin misalnya
eh, tadi koneksi data di jaringan lokal sudah bisa, berarti mungkin di Mikrotik itu sudah disetting hairpin NAT-nya. Tapi kalau belum, itu nanti gagal dan perlu disetting dulu. Tapi kita kembali ke goal utama tadi, tujuannya adalah mengonlinekan server. Jadi nanti yang penting server kita sudah bisa diakses secara online, ya sementara itu saja sudah cukup. Kemudian sekali lagi ini adalah pengingat, yaitu jangan lupa mencari tempat yang sinyalnya cukup bagus, minimal 3 bar, supaya nanti mengakses servernya lancar. Oke, baik, demikian tentang cara mengonlinekan server menggunakan port forwarding Mikrotik ini. Silahkan mencoba, semoga bermanfaat.